Perkenalkan, nama saya Bunga Kirana Juniani. Saya Reskian Wiasi. Saya Emilia Agustina. Saya Najatul Fadilah. Kami akan menampilkan video proses studi kasus pencatatan akuntansi perusahaan jasa. Selamat menyaksikan. Yang berjudul Studi Kasus Pencatatan Akuntansi Perusahaan Jasa Namira Beauty dan Spa. Ibu Namira akan membuka usaha salon kecantikan yang diberi nama Namira Beauty dan Spa. Berikut adalah transaksi yang terjadi selama bulan Maret 2023. Pada tanggal 2, Ibu Namira menyetorkan modal awal berupa uang tunai sebesar 400 juta rupiah, peralatan salon sebesar 200 juta rupiah. Pada tanggal 2, kas didebit sebesar 400 juta rupiah, peralatan didebit sebesar 200 juta rupiah, modal dikredit sebesar 600 juta rupiah dengan keterangan setoran modal awal. Pada tanggal 4, dibeli beberapa perlengkapan salon berupa sampo dan pewarna rambut senilai Rp1.300.000. Pada tanggal 4, perlengkapan salon didebit sebesar Rp1.300.000, kas dikredit sebesar Rp1.300.000, dan keterangan pembelian perlengkapan kredit. Pada tanggal 5, sewa dibayar di muka untuk 2 tahun sebesar Rp40 juta. Pada tanggal 5, beban sewa didebit sebesar Rp40 juta, kas dikredit sebesar Rp40 juta dan keterangan pembayaran sewa. Pada tanggal 7 diterima uang atas jasa salon dari pelanggan sebesar Rp2.600.000. Pada tanggal 7, kas didebit sebesar Rp2.600.000, pendapatan jasa dikredit sebesar Rp2.600.000 dengan keterangan penerimaan pendapatan. Pada tanggal 10 dibeli 2 unit sofa dari toko Unix Furniture dengan harga Rp1.200.000 per unit, baru dibayarkan sebesar Rp1 juta dan sisanya dibayarkan akhir bulan. Pada tanggal 10, peralatan didebit sebesar Rp2.400.000, kas dikredit sebesar Rp1 juta, utang usaha dikredit sebesar Rp1.400.000. Pada tanggal 13, telah diselesaikan pekerjaan pengecatan rambut untuk 3 orang pelanggan senilai Rp1.800.000, baru diterima sebesar Rp1.200.000 dan sisanya diterima akhir bulan. Pada tanggal 13, kas didebit sebesar Rp1.200.000, piutang usaha didebit sebesar Rp600.000, pendapatan jasa dikredit sebesar Rp1.800.000. Pada tanggal 16 diterima uang atas jasa salon dari pelanggan sebesar Rp1.300.000. Pada tanggal 16, kas didebit sebesar Rp1.300.000, pendapatan jasa dikredit sebesar Rp1.300.000 dengan keterangan penerimaan pendapatan. Tanggal 17 dibayar listrik, air, dan telepon untuk bulan ini sebesar Rp1.500.000. Pada tanggal 17, beban LAT didebit sebesar Rp1.500.000, kas dikredit sebesar Rp1.500.000 dengan keterangan pembayaran beban LAT. Pada tanggal 21 dibeli 1 unit komputer secara kredit seharga Rp4 juta. Pada tanggal 21, komputer didebit sebesar Rp4 juta, utang usaha dikredit sebesar Rp4 juta dengan keterangan pembelian komputer secara kredit. Pada tanggal 22 dilunasi utang pembelian sofa kepada toko Unix Furniture pada tanggal 10. Pada tanggal 22, kas didebit sebesar Rp1.400.000, utang usaha dikredit sebesar Rp1.400.000 dengan keterangan pelunasan utang tanggal 10. Pada tanggal 24 dibeli 1 unit printer seharga Rp800.000. Pada tanggal 24, printer didebit sebesar Rp800.000, kas dikredit sebesar Rp800.000 dengan keterangan pembelian printer secara tunai. Pada tanggal 27 diterima pembayaran dari pelanggan atas pekerjaan pengecatan rambut pada tanggal 13 sebesar Rp300.000. Pada tanggal 27, kas didebit sebesar Rp300.000, piutang usaha dikredit sebesar Rp300.000 dengan keterangan penerimaan piutang. Pada tanggal 31 dibayar gaji 3 orang karyawan untuk bulan ini sebesar Rp6 juta. Pada tanggal 31 beban gaji didebit sebesar Rp6 juta, kas dikredit sebesar Rp6 juta dengan keterangan pembayaran gaji karyawan. Total balance Namira Beauty dan Spa Jurnal Umum periode 31 Maret 2023 adalah Rp633.400.000. Namira Beauty dan Spa buku besar periode 31 Maret 2023. Nama akun kas, nomor akun 111. Pada tanggal 2, penyetoran modal awal Ref JU1 didebit sebesar Rp400 juta dengan saldo didebit sebesar Rp400 juta. Pada tanggal 4, pembelian perlengkapan Ref JU1 dikredit sebesar Rp1.300.000 dengan saldo didebit sebesar Rp398.700.000.
Pada tanggal 5, beban sewa RefJU1 dikredit sebesar Rp40 juta dengan saldo di debit sebesar Rp358.700.000. Pada tanggal 7, penerimaan pendapatan RefJU1 di debit sebesar Rp2.600.000 dengan saldo di debit sebesar Rp361.300.000. Pada tanggal 10, pembelian sofa secara kredit RefJU1 dikredit sebesar Rp1 juta dengan saldo di debit sebesar Rp360.300.000. Pada tanggal 13, piutang pendapatan RefJU1 di debit sebesar Rp1.200.000 dengan saldo di debit sebesar Rp361.500.000. Pada tanggal 16, penerimaan pendapatan RefJU1 di debit sebesar Rp1.300.000 dengan saldo di debit sebesar Rp362.800.000. Pada tanggal 17, pembayaran beban LHT RefJU1 dikredit sebesar Rp1.500.000 dengan saldo di debit sebesar Rp361.300.000. Pada tanggal 22, pelunasan utang tanggal 10 RefJU2 dikredit sebesar Rp1.400.000 dengan saldo di debit sebesar Rp359.900.000. Pada tanggal 24, pembelian printer RefJU2 dikredit sebesar Rp800.000 dengan saldo di debit sebesar Rp359.100.000. Pada tanggal 27, penerimaan piutang RefJU2 di debit sebesar Rp300.000 dengan saldo di debit sebesar Rp359.400.000. Pada tanggal 31, beban gaji RefJU2 dikredit sebesar Rp6 juta dengan saldo di debit sebesar Rp353.400.000. Nama akun piutang usaha nomor akun 112. Pada tanggal 13, piutang pendapatan RefJU1 di debit sebesar Rp600.000 dengan saldo di debit sebesar Rp600.000. Pada tanggal 27, piutang usaha RefJU2 dikredit sebesar Rp300.000 dengan saldo di debit sebesar Rp300.000. Nama akun sewa dibayar di muka pada tanggal 5 bulan Maret 2023. Pembayaran sewa dibayar di muka untuk 2 tahun JU1 Rp40 juta di debit, saldo di debit Rp40 juta. Nama akun perlengkapan nomor akun 114 pada tanggal 4 bulan Maret 2023. Keterangan pembelian perlengkapan JU1 di debit Rp1.300.000, saldo di debit Rp1.300.000. Nama akun peralatan nomor akun 115 pada tanggal 2 bulan Maret 2023. Setoran modal awal JU1 Rp100 juta di debit, saldo di debit Rp200 juta. Pada tanggal 10 bulan Maret 2023, pembelian sofa JU1 Rp400 di debit, saldo di debit Rp202.400.000. Pada tanggal 21 bulan Maret, pembelian komputer JU1 Rp4 juta di debit, saldo di debit Rp206.400.000 di debit. Pada tanggal 24 bulan Maret 2023, pembelian printer JU2 Rp800.000, Rp7.200.000. Nama akun utang usaha nomor akun 211 pada tanggal 10 bulan Maret 2023, pembelian sofa JU1 dikredit Rp1.400.000, saldo dikredit Rp1.400.000. Pada tanggal 21 Maret 2023,
Pembelian komputer JU1 dikredit 4 juta rupiah dikredit. Saldo dikredit 5.400.000 rupiah dikredit. Pada tanggal 22 bulan Maret 2023, pelunasan utang JU2 didebit 1.400.000, saldo dikredit 4 juta rupiah. Nama akun modal Ibu Namira dengan nomor akun 311. Pada tanggal 2 Maret 2023, modal awal JU1 dikredit sebesar 600 juta rupiah dan disaldo sebesar 600 juta rupiah. Nama akun pendapatan jasa dengan nomor akun 411. Tanggal 7 Maret 2023, penerimaan pendapatan jasa JU1 dikredit sebesar 2.600.000 rupiah dan disaldo sebesar 2.600.000 rupiah dikredit. Pada tanggal 13 Maret, piutang pendapatan jasa JU1 dikredit sebesar 1.800.000 dan disaldo kredit sebesar 4.400.000 rupiah. Pada tanggal 16 Maret, penerimaan pendapatan JU1 dikredit sebesar 1.300.000 rupiah dan disaldo sebesar 5.700.000 rupiah. Nama akun beban gaji dengan nomor akun 511. Pada tanggal 31 Maret, pembayaran gaji karyawan JU2 didebit sebesar 6 juta rupiah dan disaldo didebit 6 juta rupiah. Nama akun beban listrik, air, dan telepon dengan nomor akun 512. Di tanggal 17 Maret, pembayaran beban LAT JU1 didebit sebesar 1.500.000 rupiah dan saldonya didebit 1.500.000 rupiah. Namira Beauty dan Spa neraca saldo per 31 Maret 2023 dengan nomor akun 111 kas didebit sebesar 353.400.000 rupiah dengan nomor akun 112 piutang usaha didebit sebesar 300.000 rupiah. 113 sewa dibayar di muka sebesar didebit sebesar 40 juta rupiah. 114 perlengkapan didebit sebesar 1.300.000 rupiah. 115 peralatan didebit sebesar 207.200.000 rupiah. 211 utang usaha dikredit sebesar 4 juta rupiah. 311 modal Ibu Namira dikredit sebesar 600 juta rupiah. 411 pendapatan jasa dikredit sebesar 5.700.000 rupiah. 511 beban gaji didebit sebesar 6 juta rupiah. 512 beban LAT 1.500.000 rupiah. Total didebit adalah 609.700.000 rupiah dan dikredit 609.700.000 rupiah. Sekian penampilan dari video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.